Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adristia Cynthia. Sesaat lagi kita akan menyaksikan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiranmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI untuk menjelaskan, dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Panglima TNI, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasal, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kronologi hilangnya kontak antara unsur-unsur atas permukaan dengan KRI Nanggala 402 sampai dengan adanya isyarat tenggelam melalui prosedur sabluk, termasuk prosedur submis, dan terakhir adalah prosedur subsang. Kita semua turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personil yang on board di dalamnya. Pada hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021 dini hari, KRI Nanggala 402 hilang kontak saat melaksanakan drill penembakan torpedo di perairan utara Bali. Sampai hari ini, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402. Di lapangan, rencana akan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, KNKT, BPPT, dan Basarnas. Termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia. Kita semua berharap upaya pencarian akan membuahkan hasil dan menumbuhkan harapan untuk menyelamatkan seluruh personil KRI Nanggala.
saudara-saudara sekalian, untuk penjelasan lebih detail terkait kronologis kejadian dan upaya pencarian yang tengah dilakukan akan disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Kami persilakan. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan RI, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan saudara sekalian. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, ya, untuk unsur-unsur Angkatan Laut di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut, yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembakan rudal C802 dan torpedo kepala perang, di mana sasarannya adalah salah satu KRI. Demikian pada saat kemarin, hari Rabu tanggal 21 April 2021, dilaksanakan dulu latihan penembakan torpedo kepala perang dari KRI Nanggala. Dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya. Namun demikian, pada jam 2.30 sudah kita laksanakan isyarat terbit mulai latihan. Namun pada jam 03.00 KRI Nanggala izin menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak torpedo. Dan si radar penjejak, ya, di samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut kapal selam akan didampingi oleh si radar penjejak, yang di situ di dalamnya ada orang Kopaska maupun dari kapal selam sendiri, untuk nantinya apabila torpedo meluncur mereka akan mengikuti. Kemudian jam 03.00 sampai jam 03.30 di geladak haluan dan koneng tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak si radar dalam jarak 50 meter. Dan jam 03.30 KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning. Dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang PAM ini sudah persiapan untuk persiapan torpedo meluncur. Namun demikian, pada jam 3.46 si radar memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala yang perlahan-lahan mulai menyelam dan tidak terlihat, jadi akan menyelam. Jadi untuk menembakkan tersebut KRI Nanggala harus menyelam. Pada 03.46 sampai 04.46 DT penembakan terus-menerus memanggil KRI Nanggala, namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop depth masih kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam, tidak ada periskopnya, dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin. Yang harusnya mereka saat melaksanakan penembakan tadi harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil sudah tidak respon. Sehingga pada jam 03.46 sampai 06.46 terus dilaksanakan manggil dan tidak respon, dan pada jam 04.17 kita terbangkan heli dari KRI GNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil, sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan. Kemudian estimasi KRI Nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam 05.15. Jadi harusnya jam 05.15 apabila komunikasi tidak terjalin sesuai jadwal, mereka sebenarnya sudah harus timbul. Ya, namun demikian pada jam 05.15 KRI Nanggala tidak timbul dan tidak terlihat di permukaan, komunikasi tidak jaring pada jaring utama dan jaring cadangan. Kemudian pada jam 05.15 kita adakan prosedur subblock, yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam. Kemudian pada 06.46 kita laksanakan isyarat submiss
Jadi 3 jam dari waktu hilang kontak, ya, sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian, latihan kita tunda. Dan nantinya selanjutnya akan kita laksanakan isyarat sapsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita isyaratkan untuk sapsang sesuai tadi yang disampaikan Bapak Panglima TNI. Ini adalah kronologis untuk KRI Nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Jadi oleh seluruh unsur yang tergabung dalam latihan penembakan torpedo SUT kepala perang maupun C802 yang dilaksanakan oleh 21 KRI yang berada di laut sekarang ini, serta 2 kapal selam dan 5 pesawat udara yang mendukung latihan ini. Sehingga latihan kita tunda, sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam. Dan kemarin atas izin Panglima TNI, kita distres pada negara-negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam yang selama ini sudah terjalin dengan negara-negara yang memiliki kapal selam, dan dari distres tersebut sehingga negara-negara yang memiliki kapal selam mereka siap untuk membantu. Dan yang sudah berangkat adalah dari Singapura dan dari Malaysia, dan 8 negara lainnya akan siap juga membantu pelaksanaan itu. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan, mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan. Dia tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan, semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Ya demikian mungkin dari saya dapat saya sampaikan. Kami kembalikan lagi ke Panglima TNI. Itu tadi penjelasan dari Kepala Staf Angkatan Laut. Mungkin kalau ada pertanyaan, di sini ada Bapak Menhan, ada Kepala Staf Angkatan Laut, dan ada saya sendiri. Kami silakan. Ya. Ya, yang angkat tangan belakang dulu ya, silakan. Sicilia Panglima dari Metro TV izin bertanya, kemampuan dari KRI Nanggala 42 ini untuk memastikan bahwa 53 ABK yang di dalam itu oksigennya cukup, seperti apa? Panglima bisa dijelaskan kemampuan dari KRI Nanggala itu seperti apa? Dan kemarin juga ada informasi adanya gerakan di bawah air yang 2,5 knot itu. Bagaimana penjelasannya Panglima? Ya sekalian. Ya. Tadi Panglima bersama Kapolri juga sudah berkali suatu dan berkoordinasi dengan Pak Kasar. Apa yang disampaikan siang ini Pak semuanya. Kemudian yang kedua kepada Pak Menteri, mungkin mengenai siswa kita Pak, bagaimana upaya-upaya ke depan untuk menjamin bahwa kondisinya adalah lebih baik dari kalau di Indonesia. Yaitu saudara tadi adalah keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian ada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan, sehingga cadangan oksigen masih ada. Yang kedua pertanyaan adalah adanya indikasi di bawah laut. Bagaimana dilanjut? Ada 2 pertanyaan yang sama antara Metro dan Kompas. Silakan. Jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumpon, ya rumpon bawah laut. Jadi kemagnetannya sangat lemah. Nah tadi yang baru kita temukan saat Bapak Panglima TNI ke sana, tadi ada dari magnetometer KRI Rimau itu ditemukan kemagnetan yang tinggi di dalam suatu titik yang kedalamannya kurang lebih 50 sampai 100 meter melayang.
Nah, mudah-mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multi band echo sounder yang sekarang sedang kita pasang di KRI Rimo portable, dan nanti sore mudah-mudahan KRI Rigel juga bisa datang. Nah, ini nanti bisa diaksi yang lebih rinci lagi sehingga kelihatan di situ apa yang tadi ditemukan yang kemahnetannya tinggi. Harapannya kemahnetan tersebut adalah KRI Nanggala. Terjawab ya dari Metro dan Kompas. Pertanyaan kedua dari Kompas, mohon izin Pak Menhan. Baik, tadi rekan kita dari Kompas menanyakan tentang rencana pengadaan alutsista ke depan. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Jadi inilah masalah pertahanan negara. Hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara, apakah di laut, di udara, atau di darat, mengandung 3 unsur itu. Satu adalah kegiatan yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, profesionalitas juga yang tinggi daripada awak-awaknya, dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi. Kemudian bahwa TNI untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah, ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk, yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Nah, kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua
masyarakat kita, marilah kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu penjelasan saya. Ya, kita sedang dalam rangka akan melaksanakan modernisasi alutsista untuk 3 angkatan, dan kita akan lakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang seefisien mungkin. Tapi kita ingin punya TNI yang handal. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Yang depan, yang belakangan sudah ya tadi ya. Selamat sore Panglima. Izin bertanya dari kantor berita Peritus London, Panglima. Izin bertanya terkait sebelum kapal selam Manggala 402 ini melakukan landrap di Bali Utara. Itu dia tadi saudara konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian ada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono terkait dengan bagaimana kronologi hilang kontaknya dengan KRI Nanggala 402 dan hingga saat ini informasi terbarunya masih dilakukan pencarian di lapangan. Jadi kapal SAM KRI Nanggala ini dalam keadaan siap baik personel maupun material. Personelnya lengkap, material pun juga sudah mendapat surat kelaikan dari Dislaik Matal TNI Angkatan Laut. Jadi kapal KRI Nanggala ini adalah, mungkin saya tambahkan, sudah dibuat tahun 1977 dan diterima Angkatan Laut, delivery tahun 1981 buatan HDW Jerman. Kemudian kapal ini juga sudah riwayatnya sudah menembak torpedo kepala latihan ini 15 kali dan menembak torpedo kepala perang itu 2 kali dan sasarannya kapal XKRI dan dua-duanya tenggelam. Jadi KRI Nanggala ini dalam kondisi siap tempur sehingga kita libatkan untuk latihan penembakan torpedo kepala latihan maupun kepala perang. Kemudian posko nanti kita siapkan di sini dan di Lanal Banyuwangi. Ya, bisa di sini di Lanal Banyuwangi, nanti kita isi dengan personel-personel kita ya untuk membantu. Mungkin yang dari luar negeri tadi yang akan membantu tentunya pasti akan turunnya di Bali, sehingga ya di sini. Kemudian yang lebih terdekat karena unsur-unsur kita tadi berada di Laut Bali dan sandarnya di Banyuwangi, sehingga di Lanal Banyuwangi juga akan kita dirikan posko. Sehingga nanti bisa di Lanal Banyuwangi, juga bisa di Denpasar ini. Terima kasih. Oke, terjawab ya. Untuk kelaikan juga, sertifikat kelaikan juga masih ya. Tanggal 25 Maret tahun 2022. Jadi masih layak untuk melaksanakan kegiatan operasi. Silakan. Ya. Saya Davi dari media Merdeka.com, Bapak. Untuk pertanyaan pertama terkait bagaimana evaluasi TNI AS sama Menhan. Ya, baru saja saudara Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan bahwa kondisi KRI Nanggala 402 ini dalam kondisi yang baik, siap material, siap kelengkapan dan juga siap untuk tempur. Disampaikan tadi bahwa hingga saat ini proses pencarian terhadap KRI Nanggala 402 masih terus dilakukan, di mana informasinya tadi bahwa ada sempat hilang kontak antara dengan kapal KRI Nanggala ini 402 pada Rabu dini hari. Baik, jadi saudara-saudara, sebagaimana tadi saya katakan, ya kita memang rencananya akan modernisasi dan kita adakan kita ingin armada yang baru, armada yang mutakhir, dan ini sedang kita lakukan. Tapi sementara itu alutsista yang ada kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Dan memang TNI dari dulu kita, sebagaimana saya katakan tadi, dari sejak dahulu kita selalu mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan umum, sehingga
TNI selalu siap untuk menghadapi keadaan dengan alat yang ada, dirawat dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan seefisien mungkin, dan itulah. Tetapi saya tadi katakan bahwa alat apapun dalam pekerjaan pertahanan negara di 3 matra menghadapi unsur bahaya yang sangat besar. Jadi kemungkinan kecelakaan di darat, laut, dan udara itu adalah way of life daripada tentara, ya. Risiko pekerjaan TNI ya menghadapi bahaya setiap hari. Jangankan latihan perang, latihan biasa atau patroli biasa saja sudah mengandung bahaya. Ada kapal kita yang kena ombak yang sangat keras kan, Bapak Kasal, yang pecah di tengah laut. Ya, jadi bukan latihan, patroli biasa menghadapi unsur ini namanya apa ya? Ini namanya matranya semua ini mengandung bahaya. Jadi saudara-saudara, kita sedang merencanakan peremajaan. Kita baru adakan 3 kapal selam baru dari Korea Selatan, masih terus diadakan uji coba, dan terus memang kita rencananya untuk tambah kapal selam. Rencana kita memang terus mengadakan penambahan. Tapi saya ingin selalu garis bawahi bahwa apalagi Pak ya, apalagi masalah operasi kapal selam ini salah satu di seluruh dunia adalah operasi ataupun suatu bidang peperangan yang paling kompleks, paling sulit, dan paling berbahaya. Untuk menjadi awak kapal selam itu membutuhkan psikologi khusus. Tidak semua mampu di situasi seperti itu, dan inilah banyak negara menghadapi seperti ini. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu Rusia menghadapi seperti ini. Ya, kita sekarang berharap, kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menemukan mereka. Ya, oksigen masih cukup untuk beberapa hari. Ya, kita optimis, kita berharap yang terbaik. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ya, silakan yang belakang terakhir. Pak, saya Denita, wartawan dari Kumparan. Pak, saya pengen tanya, itu kan sebelumnya ada temuan minyak di sana. Itu dari hasil analisa sementara itu bisa nggak Pak dijelaskan itu temuan minyak apa? Lalu yang kedua itu kondisi perairan di sana itu ketika saat latihan berlangsung dan setelah hilang kontak itu seperti apa? Dan yang ketiga Pak, usia operasi kapal selam itu berapa sih Pak ininya layaknya gitu? Ya, terima kasih. Kasal, silakan jawab 3 pertanyaan. Baik, jadi tumpahan minyak yang ditemukan itu ada 2 kemungkinan. Karena sampai sekarang kapalnya belum terdeteksi, sehingga kemungkinan tersebut adalah yang pertama, kemungkinan tangkinya mengalami keretakan sehingga bocor, karena kalau dia masuk ke dalam terus kemudian kondisi blackout ya, masuk ke dalam terus dengan kedalaman kurang lebih 500 sampai 700 ini bisa retak. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan apabila itu masih bisa melayang di kedalaman 50 sampai 100, kemungkinan ABK-nya membuang bahan cair yang ada di situ. Di situ ada oli, ada minyak, ya dibuang, dihembuskan, dibuang. Harapannya ini untuk mengapungkan. Jadi untuk meringankan berat kapal selam tersebut sehingga bisa kondisinya bisa melayang. Ya, jadi yang tumpahan minyak tadi ada 2 kemungkinan. Ya, kondisi perairan sangat cerah. Tadi kita cek ke sana, bersama-sama dengan TNI, Kapolri ke sana, dan sejak kemarin melaksanakan latihan yang sudah kita prediksi bahwasanya sesuai BMKG kondisi laut sangat cerah dan tenang. Ya, kalau usia operasi tentunya akan kita sesuaikan dengan life of time-nya tersebut. Kalau kondisinya memang masih bagus dan bisa kita rawat, ya tentunya akan kita rawat dengan baik.
Ya karena di Angkatan Laut untuk perawatan kapal ini ada fase-fasenya. Ada overhaul, ada depo, kemudian ada W6, W5 dan sebagainya. Jadi ada tahap-tahapnya. Dan kapal ini juga sudah di-docking kemarin itu bulan Januari tahun 2020. Docking terakhir di PT PAL. Sehingga masih sangat layak. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Kapolri? Terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan, dalam rangka membantu melakukan pencarian, kami dari kepolisian mengirimkan kapal-kapal kami yang kebetulan ada di NTT, di Bali, dan di Jawa Timur. Dan kemudian juga kami mengirimkan alat robotik yang bisa diturunkan ke bawah air untuk kedalaman 300 meter dan juga sonar yang bisa menembak kurang lebih 1 km yang sering kami gunakan pada saat mencari pesawat-pesawat yang kebetulan tenggelam. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk mempercepat pencarian terkait dengan kondisi terakhir dari kapal Nanggala yang saat ini masih terus dipastikan titik akhir atau titik kepastian untuk koordinatnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kapolri. Kami kembalikan kepada Pak Menhan. Baik, saya kira penjelasan sudah cukup dan kita mempersilahkan KSAL untuk meneruskan pencarian. Tentunya Panglima TNI akan juga mengendalikan semua operasi. Negara-negara lain menawarkan bantuan, juga Korea Selatan, Bapak Panglima tadi menghubungi, siap membantu, India siap membantu. Jadi ini masalah kemanusiaan dan kita semua berdoa agar hasilnya adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Panglima TNI untuk menutup. Sudah cukup ya? Ya, jadi TNI akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga keluarga kita, sahabat kita, prajurit KRI Nanggala 402 dalam kondisi selamat dan segera ditemukan. Sekian dan terima kasih. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, ada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tadi disampaikan ada beberapa kronologi terkait dengan bagaimana hilangnya kapal KRI Nanggala 402 dan update terkini terkait dengan perkembangan pencarian kapal KRI Nanggala 402 di lokasi. Breaking News Kompas TV akan kembali, saudara, kita akan jeda sejenak.
Saudara, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana keterangan pers yang disampaikan terkait dengan perkembangan pencarian KRI Nanggala 402 di perairan Bali yang tadi juga sempat disampaikan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bahwa ada dua kemungkinan terkait dengan temuan adanya tumpahan minyak di sekitar lokasi perairan, di mana dua kemungkinan itu adalah pertama ada kemungkinan tangki yang mengalami keretakan atau bocor dan juga bisa juga ABK-nya membuang minyak untuk mengapungkan kapal selam agar bisa kembali muncul ke permukaan begitu. Dan kemudian hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan dan informasinya kapal selam ini memiliki kemampuan hingga 72 jam di bawah air begitu, dan kita harapkan bersama agar nantinya dapat segera ditemukan kapal KRI Nanggala 402 dan seluruh kru ataupun anak buah kapal yang berada di dalamnya. Saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.